Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Fatur Dupong yang menemani Anda di podcast Nun Podcast. Sangat luar biasa. Setelah lama tidak berjumpa dengan para narasumber di Nun Podcast ini, mudah-mudahan pertemuan ini sesuatu pertemuan yang sangat dinanti-nantikan oleh para penonton Nun Podcast. Telah hadir juga di depan kita ini para narasumber yang saya anggap sangat luar biasa, yang mudah-mudahan kehadiran mereka ini membawa inspirasi baru, dan yang kedua bisa memberikan edukasi-edukasi yang sangat luar biasa. Karena kehadiran para dua narasumber ini bagi saya tidak heran lagi, dan yang kedua selalu berada di dunia-dunia sosial atau dunia-dunia medsos tentunya. Kami di Nun Podcast selalu memberikan ruang penuh terhadap para tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh politik, bahkan tokoh sosial. Tentu telah hadir di sini ada tamu istimewa kita, Bang Yanto Minggele. Bang Yanto, bagaimana? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini suaranya dengan menjawab salam ini tentu tidak hanya sehat lahiriah tapi juga sehat batiniah. Juga ada hadir di tengah-tengah kita Abang Latif Daka SH yang merupakan Ketua PC NU Alor. Bagaimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kehadiran Bang Latif Daka di Kota Kupang ini tentu tidak lain dan tidak bukan. Pasti ada agenda yang sangat luar biasa yang kemudian mengharuskan Ketua PC NU harus ambil bagian dan bahkan harus campur tangan secara langsung. Tentu ini sangat satu hal yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan akan berbagi pada kita di Non Podcast ini agar supaya ini menjadi salah satu inspirasi di setiap kabupaten. Tadi kita juga diskusi di depan itu, ada buka-bukaan soal beberapa program dari NU di Nusa Tenggara Timur yang kemudian ini sesuatu yang bagi saya menarik. Kenapa? Karena di bidang pendidikan tentunya ini juga bagian salah satu yang difokuskan oleh NU di Nusa Tenggara Timur, dan beberapa kader-kader yang telah dikirim, tentu ini tidak membuka mata ruang terhadap publik bahwa tentu NU juga punya perhatian besar terhadap pendidikan akhir-akhir ini. Selain kehadiran di Bang, saya minta diskusi dengan Bang Latif dulu. Bang Latif, sahabat Pak Ketua, Pak Latif, ini abah saya di Alor, jadi saya panggil ini panggil abang juga. Agak repot, mau panggil abah juga repot, tapi kita hanya menyapa dengan sebuah kesapaan yang sopan. Tentu saya harus memanggil Abah Latif. Bagaimana Abah Latif, selain ada aktivitas sehari-hari di Kabupaten Alor saat ini apa saja? Karena ini mau masuk pada momentum politik ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa kehadiran saya di provinsi di Kupang itu menjadi satu hal yang luar biasa, karena kebanggaan saya kali ini untuk Pergunu, untuk Persatuan Guru NU Provinsi NTT itu telah merekomendasi Alor, merekomendasi untuk Kabupaten Alor itu sampai 22 calon beasiswa mahasiswa. Nah ini kenapa saya hadir di NTT, itu menjadi satu kebanggaan saya, karena Alor, khusus PCNU Kabupaten Alor itu kami sudah beberapa kali mengirim mahasiswa, itu sudah sampai 5 sampai 6 kali kami sudah lakukan itu, dan total jumlah kurang lebih dari 100. Sudah lebih dari 100 kader-kader NU yang kami kirimkan untuk kuliah dengan mendapatkan beasiswa di Universitas NU. Karena itu saya sangat berterima kasih buat Bapak Anto yang selama ini sama-sama dengan kami saling koordinasi bagaimana supaya anak-anak ini yang kurang mampu, yang berkaitan dengan ketidakmampuan mereka untuk melakukan kuliah atau melanjutkan pendidikan. Tetapi dengan bantuan Pak Yanto dan teman-teman Pergunu di provinsi, ini menjadi satu hal yang luar biasa.
Ini menjadi satu hal yang luar biasa dan kami syukuri itu. Dan ini tetap, saya berharap supaya ini tetap berlanjut sampai di periode-periode selanjutnya. Ini yang dikirim beasiswa ini sudah berapa kali dari Kabupaten Alor? Dari Kabupaten Alor itu sudah 6 kali. 6 kali. Berarti generasi-generasi yang kemudian dikirim dari Kabupaten Alor atas rekomendasi dari Nahdlatul Ulama Ya, dari PCNU ya, Pergunu. PCNU ini tuh sudah banyak berarti. Berarti ada yang sudah selesai dari pendidikan, yang sudah mengabdi di kampung halaman. Ya. Alhamdulillah. Ada tidak kemudian mereka kuliah lalu kemudian dengan ketentuan beasiswa dan lain-lain itu pengabdian mereka itu nyata tidak buat NU di Kabupaten Alor? Ya, alhamdulillah nyata. Jadi setelah melakukan pendidikan, selesai pendidikan, mereka pulang, ada beberapa orang, kurang lebih sekitar 5 orang, itu sudah selesai S1-nya, dan mereka kembali mengabdi di NU sebagai melibatkan diri dalam badan-badan otonom, di lembaga-lembaga NU. Jadi mereka aktif kembali untuk mengabdi kepada NU. Iya. Apa itu? Mohon maaf. Ini jumlah yang saya lihat dari progres dari tahun ke tahun. Ya, ini Kabupaten Alor ini dengan jumlah yang cukup banyak ya. Artinya bahwa dari berbagai kabupaten yang ada mungkin sudah diinformasikan, tapi progres dari Kabupaten Alor untuk mendapatkan beasiswa ini saya lihat juga banyak tentunya ya. Ada tidak kemudian progres yang begitu banyak itu ada perhatian selepas daripada kuliah S1 itu, ada tidak mendorong mereka untuk bisa kemudian melanjutkan pendidikan, dan yang kedua ada potensi besar untuk berupaya untuk membangun satu kampus yang kemudian dijadikan itu sebagai kampusnya NU di Nusa Tenggara Timur. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi berkaitan dengan mahasiswa beasiswa dari Kabupaten Alor, selain mereka sudah selesai, dan ada juga yang melanjutkan itu ke S2 dan S3, itu juga dengan beasiswa. Jadi ada satu ya sekarang sudah melanjutkan ke S3, ya insya Allah nanti gelarnya doktor, itu Bayu Perdana. Bayu Perdana sekarang sudah di S3, itu dengan beasiswa. Ada lagi 2 orang yang melanjutkan itu di S2, itu juga dengan beasiswa. Nah kami juga berharap agar supaya dengan ini PBNU punya kepedulian, karena NTT ini sangat berharap bahwa untuk sebuah kampus NU seperti di Jawa, ini kami juga berharap karena begitu banyak, bukan cuma dari Alor tetapi dari seluruh kabupaten NTT itu banyak sekali generasi kita, generasi umat Islam itu banyak yang tidak bisa melakukan pendidikan, meningkatkan pendidikan karena masalah ekonomi. Ya, karena jauh mereka kuliah ke Jawa dan itu sangat jauh. Itu bukan berarti hanya biaya ekonomi, tapi mulai dengan transportasi dan lain-lain. Tetapi sangat dimudahkan kalau PBNU punya kepedulian untuk membangun satu kampus NU di NTT. Dan kebetulan Pak Yanto ini insya Allah ke depan beliau juga insya Allah menjadi ketua perguruan NTT. Ini menjadi perjuangan beliau. Luar biasa. Selamat ya Pak Yanto. Iya, sehingga Pak Yanto bisa memperjuangkan itu. Amin. Insya Allah lah kalau sampai NTT satu perguruan NU. Ya. Pak Yanto, dari melihat jumlah progres daripada siswa yang kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan NU tadi itu, progres dari perguruan NTT terfokus pada apa? Apakah terfokus pada mereka yang kuliah ini terfokus pada pendidikan yang kemudian kembali mengabdi pada dunia pendidikan, ataukah ada tidak pesan dari pergunu agar supaya mengarahkan mereka pada sesuatu bidang yang kemudian bisa meningkatkan salah satu potensi untuk SDM, kemudian mendorong mereka untuk melakukan sesuatu di NTT atas nama Nahdlatul Ulama? Baik, kalau untuk Pergunu Nusa Tenggara Timur,
memang selama ini fokusnya masih untuk beasiswa yang ada masih agama, tetapi ke depan kita akan berpikir bagaimana dengan pengembangan teknologi ke depan. Nah, ini kami punya 3 konsep ya. Yang pertama ada open mind, bagaimana kita membuka pemikiran kaitan dengan teknologi yang cukup berkembang saat ini, dan itu sangat masif berkembang, dan Pergunu juga tidak menutup mata untuk hal itu. Jadi open mind, membuka pemikiran. Lalu open heart, bagaimana kita membuka hati dari semua mahasiswa dan rasa-rasa kepedulian. Mereka mahasiswa ini jangan lupa loh, yang dikirim ini rata-rata tidak mampu. Dari sisi ekonomi, ya, dari sisi mereka juga ada sebagian yang notabene anak yatim. Yatim bukan hanya yatim, ada yatim piatu juga yang disiapkan. Berarti butuh kepedulian dari kita. Berarti di situ ada open heart. Yang terakhir kita ada open will. Nah, artinya kita mempunyai tekad yang kuat. Bagaimana mengembangkan Pergunu ini ke depan. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Alor bahwasanya insya Allah ke depan kita akan berjuang bagaimana supaya bekerja sama dengan LP Ma'arif mendirikan lembaga atau kampus Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Timur nantinya. Dan untuk tanah, kami sudah punya tanah wakaf, yaitu ada sekitar 2 hektar lebih yang disiapkan untuk insya Allah kita menunggu respon dari PBNU sehingga hal ini mengait semua sehingga dukungan-dukungan Pergunu itu terus bergerak untuk bagaimana meningkatkan SDM, sumber daya manusia secara kualitas terus terukur dan teruji dari sisi bukan hanya agama saja, tetapi ada juga kompetensi-kompetensi lain yang disiapkan khusus mahasiswa ini. Ya tadi saya sampaikan ada yang bergelar R1, ada yang S2 dan doktor. Ini doktor sudah berapa tahun kami siapkan mahasiswa. Di tahun lalu itu seingat saya ada sekitar dua yang sudah melakukan program studi masuk studi doktor, dan ada juga yang cukup banyak yang S2. Dan kalau memang kita sudah punya kampus, ya why not? Kenapa tidak NU akan besar di Nusa Tenggara Timur? Tapi saya lihat Pak Yanto, jumlah mahasiswa yang kirim ya, untuk calon mahasiswa yang kirim ini, jumlah paling banyak di Alor loh. Apakah kemudian informasi yang disampaikan ini, apakah kemudian disampaikan juga di PCMU seluruh kabupaten yang ada, ataukah ini diinformasikan secara khusus atau secara terbuka yang kemudian informasi ini tidak kesampaian di kabupaten-kabupaten yang ada, biar ini tidak menjadi sesuatu asumsi yang kemudian membias dan begitulah, maksud saya seperti itu Pak Yanto. Bagaimana tanggapan Pak Yanto? Jadi baik, informasi ini awalnya kami terima di pengurus wilayah NU NTT. Untuk saat ini kami terima, terus informasi ini disebarkan di grup yang ada Ketua PCNU se-Nusa Tenggara Timur. Nah, di dalam kepengurusan PCNU grup-grup yang ada ini via WA itu kami sebarkan, harus direspons secara baik. Artinya informasi ini disampaikan kepada halayak rame di kabupaten kota yang ada. Nah, ini informasi kami sebarkan untuk sementara lewat WhatsApp. Nah, ada juga yang via surat. Nah, lebih cepat via WhatsApp ya, karena zaman sekarang teknologi begitu canggih. Saat ini share, saat ini juga bisa langsung dilihat dan dibaca. Nah, informasi ini sangat masif kami sebarkan. Nah, di dalam proses pendaftaran yang tadi, nah peminatnya juga banyak. Nah, di peminat banyak, lalu dilakukan seleksi baik seleksi administrasi dan seleksi tahapan seleksi tertulis dan terakhir seleksi wawancara yang sudah dilakukan. Nah, dalam proses tahapan ini ada beberapa kabupaten-kabupaten yang juga mengirimkan, ada Flores Timur, ada Lembata, ada TTS, yang Alor yang paling banyak mengikuti seleksi ini. Memang setiap tahun antusiasnya begitu tinggi. Tahun kemarin saya lihat juga dari ND juga ada ya. Dari ND juga ada, dari ND, dari Manggarai Barat, dari Sumba, jangan lupa Sumba juga banyak ya, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya itu menyebar cukup masif. Nah ini kembali lagi bagaimana pengurus PCNU atau Pergunu. Untuk diketahui saat ini Pergunu yang mendapat SK secara nasional baru Pergunu Kabupaten Alor. Dan kita usahakan ke depan kita akan konsolidasi organisasi ke seluruh cabang PCNU yang ada di NTT sehingga terbentuk ini. Jadi
bukan berarti ini hanya difokuskan ke Kabupaten Alor, tetapi bagaimana kita merespon surat-surat ataupun lewat media, meskipun itu media sosial yang kita share, misalnya lewat WA, tetapi respon dari kita ini, feedback dari kita butuh kecepatan. Teknologi sekarang kan biasanya butuh misalkan 1 atau 2 hari, kan ada pakai target waktu gitu. Nah kalau kita respon secara cepat berarti kita yang dapat. Seperti itulah informasi, siapa cepat dia dapat, seperti itu. Luar biasa. Saya pikir fokus NU hari ini juga Pergunu juga semakin membangun konsolidasi. Tapi kalau saya lihat secara administrasi PCNU di Kabupaten Alor mendapatkan SK dari PBNU itu, apakah secara regulasinya seperti itu, ataukah memang tidak ada Pergunu wilayahnya? Baik, terima kasih. Kalau untuk PCNU bukan spesial ya, ini kebetulan tahapan prosesnya. Jadi tahapan prosesnya beliau cukup tahu karena beliau ketua PCNU Kabupaten Alor. Jadi bagaimana sehingga respon itu bisa SK-nya bisa langsung didapatkan. Artinya SK Pergunu Kabupaten Alor. Nah, mungkin kita dengar langsung dari beliau. Kalau saya menjelaskan tidak pas karena beliau sangat tahu proses tahapan proses sampai PCNU Kabupaten Alor itu mempunyai SK. Mungkin itu bisa dijabarkan karena ini kan PCI Kabupaten Alor, terus kemudian mendapatkan SK langsung dari pusat, ini kan artinya bahwa sudah melewati dari pimpinan wilayah Pergunu misalnya. Secara mekanisme regulasinya seperti apa? Terima kasih. Jadi begini, untuk PC Pergunu Kabupaten Alor bagaimana mendapatkan SK itu, karena memang pada saat itu ada kepengurusan yang lama Pergunu Provinsi NTT itu sudah menghimbau kepada seluruh PC-PCNU Kabupaten NTT untuk merespon ini agar supaya terbentuk kepengurusan-kepengurusan yang di-SK-kan oleh pusat. Nah ternyata karena PC Kabupaten Alor melihat ini satu hal yang luar biasa, ini potensi ini di Pergunu ini, bagaimana kita bisa dapat mengirimkan anak-anak dengan mendapatkan beasiswa. Maka kami serius waktu itu. Kami serius merespon itu. Terus kenapa di Alor itu mendapat beasiswanya begitu besar? Karena kami mengikuti mekanisme setelah kami punya SK. Karena kami punya SK, kami disampaikan informasi itu langsung dari Pergunu pusat. Begitu. Jadi selain dari provinsi, tetapi pusat pun merespon itu. Nah, akhirnya kita merekrut mahasiswa dengan standar mekanismenya, aturan-aturan itu ada di Pergunu NTT, di Pergunu pusat. Bagaimana cara merekrut, bagaimana kita membekali anak-anak untuk memahami tentang keaswajaan. Itu menjadi ada standar uji kompetensi di mahasiswa, calon mahasiswa itu kita lakukan di Alor. Terus sekaligus setelah itu kita berapa yang kita uji secara lokal, kita uji mereka lolos dari Pergunu melakukan itu, baru kita kembalikan kepada pusat untuk menyeleksi via online. Jadi anak-anak kita sudah siap, sudah memberikan pembekalan. Sebelum diuji oleh pusat. Nah, akhirnya alhamdulillah kita lebih banyak yang lolos. Jadi ini bukan dapat jatah-jatahan, tidak ada jatah-jatahan. Tidak ada OD berarti. Tidak ada orang dalam. Tidak ada orang dalam. Berlangsung Secara alamiah, secara profesional. Profesional. Tidak ada orang dalam berarti ya. Iya. Luar biasa ini. Satu bentuk yang luar biasa. Bagaimana ini Pak Bang Yanto, mohon saya untuk memperjelaskan sedikit selain daripada Pergunu ini dalam fokus dalam dunia pendidikan saja ataukah dalam hal lain juga menjadi fokus Pergunu, misalnya di dunia sosial dan lain. Apakah kemudian dunia sosial itu bagian ada bidangnya lain lagi, ataukah memang ada program-program yang kemudian bisa difokuskan oleh Pergunu selain pendidikan, soal pendidikan? Jadi baik, mungkin ke depan ya bisa dijelaskan lah apa eksistensi daripada Pergunu itu agar bisa memperjelaskan masyarakat. Eksistensi Pergunu saya singkat dulu, artinya saya jelaskan awal dulu bahwasanya Pergunu itu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, atau disingkat Pergunu. Bagaimana dengan Pergunu ini? Nah, kalau kita bicara guru berarti kompetensinya harus jelas dan terukur secara pedagogi, kognitifnya, secara pengetahuan dan lain-lain. Itu kita harus ukur seperti itu. Barometer mengukurnya bagaimana kita setelah macam tadi sudah dijelaskan oleh Ketua PCNU Kabupaten Alor, menyambung itu bahwasanya contoh misalkan anak-anak sudah kembali misalkan
pulang, mereka secara sosial kemasyarakatan, mereka terjun langsung ke masyarakatan sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama yang militan, menyebarkan bagaimana faham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ke jamiah Nahdlatul Ulama yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti itu. Nah, di dalam konsep-konsep sosial kemasyarakatan nantinya pada saat mereka terjun ke tengah masyarakat, bukan sebagai guru ngaji saja ya. Nah, ini juga ada juga hal-hal sosial, misalkan membantu terlibat aktif dengan masyarakat dalam hal misalkan kebersihan lingkungan dan lain-lain. Nah, ini mereka sebagai pionir di situlah, dan itu sebagai pembeda buat yang lain. Nah, kita tahu bahwasanya amalia-amalia yang ada di Alor di Nusa Tenggara Timur ya biasanya amalia NU yang kita kedepankan. Artinya khusus kami di NU. Nah, ini yang selalu dikedepankan pada saat mereka berproses. Nah, itu juga mereka kuliah bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga mondok di situ. Mereka belajar juga kitab kuning, bagaimana mereka belajar amalia-amalia NU secara baik dan benar. Tapi mereka tidak difokuskan hanya soal sarjana agama saja kan? Misalnya kalau misalnya mereka ambil di sarjana hukum misalnya, mereka juga dibekali dengan ilmu agama kan soal itu? Ya, mereka masuk semua ilmu agama. Jadi mereka di sana itu pagi mereka mungkin kuliah berproses di kampus, sementara sore sampai malam itu mereka ngaji kitab yang dibimbing oleh kiai-kiai yang ada di kampus. Ada tidak misalnya konsekuensi kemudian kalau fokus misalnya kuliahnya 4 tahun, kemudian mahasiswa tersebut tidak memenuhi misalnya persyaratan untuk mencapai 4 tahun, ada nggak konsekuensi terhadap mahasiswa itu? Misalnya diberhentikan, tidak memenuhi target, nilainya tidak mencukupi pada IPK misalnya, SKS misalnya. Kalau untuk hal seperti itu pasti ada. Namanya setiap kampus pasti punya aturan yang mengikat dalam hal mahasiswa, misalkan kuliah 4 tahun misalkan. 4 tahun berarti sekitar 8 semester mungkin. Seperti itu dengan target IPK sekian capaian. Sehingga kalau dia semakin lama di kampus, artinya misalkan dia mahasiswa abadi misalkan. Nah, ini juga agak repot dalam hal bagaimana regenerasi ke depan. Ada lagi misalkan PCNU yang lain, misalkan dari Flores, dari Sumba, dari Timur, misalkan mau mengirim, karena masih ada juga satu kuotanya pasti akan berkurang. Secara otomatis seperti itu. Dan juga pendidikan tidak bagus ya. Ya, itu tidak bagus. Ya, maksimal dia berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk cepat selesai. Lebih cepat, lebih bagus begitu ya dalam hal pendidikan. Oke, baik, luar biasa. Pertemuan kita ini saya pikir kita masih banyak untuk menceritakan soal bergunung, tetapi karena ini waktu sudah membatasi. Lalu kemudian ini satu langkah strategi dari NU yang kemudian saya berpikir bahwa ke depan NU akan besar. Dan yang kedua lewat pendidikan ada ini sangat membantu masyarakat, terutama pada masyarakat yang punya ekonomi menengah, kemudian ekonomi bawah. Saya yakin bahwa semua siswa yang kemudian tamatan dari SMA punya mimpi yang sama, ingin kuliah. Namun keterbatasan ekonomi itu membuat dia tidak bermotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Dari akhir dari pertemuan kita ini saya ingin untuk Abah Yanto memberikan sebuah closing statement yang kemudian bisa menguatkan adik-adik yang kemudian diberangkatkan dari tahun ke tahun ini. Bagaimana untuk memperkuatkan mereka agar cepat selesai, kalau sudah selesai kembali mengabdi untuk NU. Satu kata saja mungkin dalam hal closing statement ini, saya intinya bahwasanya mahasiswa yang tadi sudah kita lepas kurang lebih 22 orang calon mahasiswa S1 yang mendapatkan beasiswa, bukan berarti hari ini hanya Kabupaten Alor saja, kabupaten-kabupaten lain juga sudah bergerak sampai ke Pacet Mojokerto sana untuk secara persuasif mereka sudah jalan sendiri. Alor yang transit di Kupang, kebetulan transit di Kupang dan bersurat ke pengurus wilayah dan kami siap menyambut itu. Nah, satu kunci utama adalah long reform. Kita harus punya kekuatan untuk merubah. Kekuatan itu datangnya dari mana? Datangnya dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita yang tadinya misalkan orang tua, kayak tadi sudah jelaskan oleh Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya, menyampaikan bahwasanya orang tua kita kalau sudah petani, bukan berarti kita kembali lagi sebagai petani, tetapi minimal progres itu harus naik, meningkat. Long reform, harus ada punya kekuatan untuk merubah dalam segala hal, merubah hidup, merubah nasib dan lain sebagainya. Sehingga proses pendidikan inilah
yang paling utama di dalam kita bergerak. Seperti Nun Podcast. Nun Podcast. Nun wal qalamul Wa ma wa ma yasturun. yaskurun. Artinya Demi pena. demi pena. Ya, gitu. Setiap proses itu akan dicatat dan semua itu akan menjadi alamiah dan akan berhasil guna di manakala mereka terjun ke tengah masyarakat ya, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kata kuncinya demikian. Luar biasa. Terima kasih banyak Anto. Siap. Mungkin di akhir ini saya juga berikan kesempatan kepada Abah. Mungkin Abah Latif bisa memberikan satu motivasi terhadap adik-adik kita ini agar ke depan tidak hanya mereka yang diberangkatkan, tapi bagaimana mengingatkan perjuangan NU terhadap mereka agar bisa kembali mengabdi untuk NU. Dan yang kedua, mereka harus mengingat bahwa selain perjuangan yang dibantukan oleh NU, ada orang tua yang selalu mendoakan mereka dalam perjalanan ini. Ya. Silakan. Jadi untuk anak-anak yang sudah mendapat beasiswa ini, itu kami terutama dari PCN Walor, saya sebagai ketua PCN Walor sangat berharap bahwa setelah menyelesaikan pendidikan ini, kembalilah ke Alor atau kembali ke NTT dengan pengabdian yang maksimal untuk terutama untuk NU dan juga untuk daerah NTT. Bahwa kesulitan-kesulitan seperti yang disampaikan tadi untuk melanjutkan pendidikan ini menjadi satu tolak ukur bagi masyarakat yang ekonominya lemah. Tapi alhamdulillah kali ini Alor sangat luar biasa, ini menjadi satu kebanggaan. Kemarinnya 25 orang, kali ini lagi 20 orang, 22 orang, itu satu hal yang luar biasa. Maka ini satu kebanggaan buat juga bukan untuk anak-anak tetapi juga untuk orang-orang tua, bahwa dengan kehadiran NU melalui Persatuan Guru NU ini satu hal yang luar biasa buat orang tua agar karena telah menyalurkan niat pendidikan anaknya lewat NU, maka ini juga bagi orang tua untuk selalulah mendoakan buat anak-anak dan juga buat Pergunu, buat NU, begitu. Sehingga sekembalinya anak-anak ini menjadi kader-kader potensi yang bukan cuma pengabdiannya untuk NU, tetapi terhadap nusa bangsa, terhadap daerah masing-masing. Dan ini yang kita harapkan untuk anak-anak kita ke depan. Oke, baik, terima kasih banyak dalam pertemuan kita ini. Di akhir pada pertemuan kami pada podcast Nun Podcast kali ini. Ini pertemuan sederhana namun luar biasa. Tetapi pada pertemuan ini saya ingin pesan terakhir buat adik-adik bahwa orang gagal itu ada dua. Dia berpikir tentang kegagalan tapi tidak mau mencoba, dan mencoba melakukan kegagalan tapi tidak mau menghindari sebuah kegagalan yang pernah terjadi. Luar biasa. Terima kasih banyak telah bersama. Pantun. Harum Kota baunya Kupang. pohon cendana, wanginya sampai melintas gunung. Cakap. Kami ini Pergunu Nusa Tenggara Timur, terus bergerak dan terus Cakap. maju. Pergunu NTT terbaik. Luar biasa. Abang ada pantun juga tidak? Tidak ada pantun. Kota Karang, kota Kupang, kota Kasih. Ini pantunnya banyak tuh. Ya. Kota Kupang, kota Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.